Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore agan-agan semuanya. Ini adalah video perjalanan atau jalan akses menuju sawah yang saya jual atau tanah yang saya jual yang seluas 12.000 meter. Ini adalah di depan lampu merah exit tol Cigombong. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dari Jakarta atau dari Bogor, dari pokoknya keluar tol, nah ini adalah exit tolnya di sini. Nah, ada sebelah kiri exit tolnya. Sekarang ini adalah aksesnya. Jadi kemarin banyak yang nanya seperti apa perjalanannya, bagus nggak, kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan saya jelasin kan bingung yang namanya jelasin jalan. Ada yang nanya bagus ke jalannya, ada yang nanya jauhnya segimana. Kemarin saya kasih lihat ini perjalanannya kalau normal nggak macet sekitar 30 menit dari tempat barusan exit tol sampai ke rumah atau ke tanah yang saya jual itu sekitar 30 menit. Tapi biasanya di jam-jam tertentu itu di daerah sini macet. Di jam masuk pabrik atau keluar pabrik. Biasanya jam segini atau sebentar lagi. Sepertinya di depan masih lancar. Jadi kayaknya kita nggak terhambat macet. Ya mudah-mudahan nggak terhambat macet. Tapi kalau misalkan kena macet pun tenang saja, di sini ada banyak alternatif. Nah, di sini sekitar 2 atau 300 meter dari pintu tadi ke sini ada belok kanan. Itu adalah jalur alternatif kalau misalkan di sini macet. Nah, ini udah mulai agak macet. Mudah-mudahan bukan. Biasanya kalau mendekati jam keluar pabrik itu sudah banyak angkutan umum yang ngetem di pinggir jalan, jadi agak terhambat. Tapi masih bisa jalan. Kalau misalkan sudah bubar, sudah keluar karyawan atau pabriknya, nah macetnya akan sangat parah. Jadi disarankan lewat alternatif. Barusan sudah kelewat, belok kanan itu alternatif menuju ke lokasi. Nah, ini di sini masih terkendala, tapi masih jalan. Jadi kalau misalkan lancar, kita lihat di Google Map itu sekitar setengah jam, 30 menit. 30 menit kurang lah. Kalau misalkan kita jalan langsung, kadang kurang, kadang lebih, tergantung perjalanan teman-teman. Teman-teman, agan-agan semuanya. Nah, kalau misalkan yang tanya jalannya bagus apa rusak, kemarin saya jelaskan untuk saat ini mayoritas atau kebanyakan jalannya bagus menuju akses. Tapi ya ada beberapa mungkin setelah hampir mau nyampe lokasi, beberapa yang kurang baik. Bukan parah ya, bukan rusak parah, tapi kurang baik. Nanti saja kita perlihatkan ya. Ini, nah teman-teman bisa lihat kiri kanan sudah mulai banyak angkot berjejeran. Nah, itu yang bikin tersendat. Tapi masih bisa jalan kok, tidak terlalu parah. Kecuali kalau sudah bubar pabrik karyawan. Kalau sudah keluar, ya udah mantap. Oke teman-teman, mungkin nanti saya akan percepat atau skip videonya, tergantung mood saya nanti pas ngedit atau upload ya. Teman-teman mulu. Apunten agan-agan ya, saya biasa ngevlog kalau depan kamera, jadi panggilnya teman-teman. Buat agan-agan, obos-obos, buat dunungan. Ini adalah aksesnya. Nah, ini masih jalur utama penghubung Bogor Sukabumi, Jakarta Sukabumi. Ini jalur utama. Oke. Arah ke sini padat ya. Arah sebaliknya padat. Arah kita pulang juga merayap, tidak kosong seperti tadi pas saya jalan berangkat. Agak merayap karena di depan banyak mobil besar, dan itulah Sukabumi, banyak mobil besar, kontainer kayak gini atau mobil-mobil lainnya. Dan juga di depan masih ada pabrik-pabrik yang cuman yang biasanya bikin macet parah tuh pabrik yang barusan. Di depan hanya pabrik-pabrik, nggak macet tapi nggak seberapa parah.
perjalanan menuju sawah. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kenapa saya bikin video perjalanan ini adalah video akses atau perjalanan menuju tanah atau sawah yang akan saya jual yang ada di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, jadi sekali lagi buat agan-agan yang nggak tahu, ini adalah video perjalanan menuju akses menuju tanah atau sawah yang akan saya jual di Cidahu, Jawa Barat. Luas tanahnya ada 12.000 meter atau 1 hektar lebih 2.000 meter. Nah, jadi buat teman-teman yang butuh 2.000 atau 2 hektar juga ada, 20.000 meter ada pas. Jadi 12.000 sama 8.000 ada yang mau dijual. Cuman kalau itu beda lagi orangnya, yang jual bukan saya, cuman tanahnya rapet. Kalau mau jual nanti saya arahkan ke orangnya langsung. Karena di sini saya bukan maklar. Oke teman-teman, teman-teman agan-agan, obos-obos, semoga sehat selalu ya kan. Nih perjalanan masih lancar, macetnya juga tidak seberapa. Nah, depan pabrik lagi, padat merayap lagi. Karena setiap ada pabrik pasti ada angkot atau angkutan umum yang parkir. Itu kalau misalkan pas mau pulang kerja, jam pulang kerja. Jadi sebentar lagi jam pulang kerja, sekarang jam 4. Mungkin sebentar lagi jam setengah 5 atau jam 5 sudah ada yang pulang. Nih kita perjalanan baru 6 menit dari pintu tol Cigombong. 6 menit kena macet lagi. Jadi sebisa mungkin videonya real, nggak saya percepat, tapi ya tergantung nanti saya mau upload dan juga pengeditan. Males nggak ngedit, biasanya mengeditnya yang lama. Atau kalau biasanya di sini kan kameranya cuman 20 menit, nanti kalau 20 menit kepotong. Mudah-mudahan 20 menit sudah sampai rumah. Kalau enggak berarti harus diedit, digabungkan. Nah itu yang bikin males. Kalau nggak dipercepat itu nge-save-nya lama, agan-agan. Kalau ngedit video panjang-panjang tuh nge-save-nya lama. Mudah-mudahan 20 menit sampai. Ini masih jalur utama. Jadi jalur yang terdekat itu ada 2 menuju lokasi, ada 2. Tapi sekarang saya atau kita bakalan lewat ke jalur yang alternatif. Itu jalur yang lebih cepat. Cuman sebenarnya jalur intinya bukan yang akan kita lewati sekarang. Cuman harus ngelewatin pasar dulu. Biasanya macet pasar. Cuman macet pasar nggak seberapa kecuali malam minggu. Nah kalau malam minggu Sukabumi mantap macetnya, karena kan banyak yang pulang kampung, yang wisata gitu. Soalnya kan banyak jalur wisata di Sukabumi. Kebetulan buat agan-agan yang pengen bikin tempat ini jadi villa atau tempat tinggal, tempat yang sekarang itu nggak jauh dari tempat wisata atau jalur wisata. Ada banyak jalur wisata wisata alam ya. Ada banyak jalur wisata alam yang terdekat dari lokasi tanah yang saya jual. Baru 8 menit tapi masih di sini-sini aja. Sudah 8 menit. Sepertinya 20 menit kita nggak akan sampai karena ini jalannya lumayan padat ya. Jalurnya lumayan padat. Jadi tidak bisa ngebut. Ini kecepatan saya 20 30 20 30. Nah, ini juga belok kiri agan-agan adalah alternatif. Bisa lewat kalau di sini macet bisa lewat belok kiri. Cuman sampainya ke jalur yang ini lagi. Nanti belok kanan lagi keluar jalur alternatif itu yang belok kiri tadi. Nanti masuk jalur ini lagi, jalan sekitar 100 meter belok kanan. Baru masuk jalur Cidahu. Keluar alternatif kan belok kiri dulu sekitar kurang lebih 100 meter habis pom bensin Cicurug yang adanya di sebelah kiri, kita lewat sekitar 20-30 meter belok kanan ambil jalur Cidahu.
Tapi kita sekarang nggak lewat sana ya, itu hanya penjelasan aja Gan. Hanya penjelasan kalau misalkan agan-agan ada beberapa opsi jalan lain gitu kan, selain jalan yang akan kita lewati sekarang. Sebenarnya jalan yang kita lewati juga ada alternatif gitu kan, cuman ini yang terdekat gitu. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah alternatif kalau misalkan macet, jalannya nggak deket, cuman untuk menghindari macet ya ke sana. Daripada macet lebih baik jalur alternatif. Nah, di depan Indolacto, dempetan dengan gang Indolacto, sebelah kanan ada jalur juga, jalur alternatif juga kalau misalkan macet. Cuman disarankan jangan yang ke Indolacto tadi, lurus aja sedikit lagi, nanti di depan Gang Cimelati ada belok kanan. Situ jalur alternatif juga. Nah, di sini agak macet. Biasanya kalau ini macetnya macet pasar Gan. Biasanya, tapi padat merayap kalau jam segini tuh ya lagi rame-ramenya. Sukabumi, jalur Sukabumi kalau jam keluar kerja itu lagi rame-ramenya. Jam masuk kerja, jam keluar kerja itu lagi rame-ramenya. Ya mungkin di semua tempat juga kayak gitu, Jakarta di mana gitu kan. Cuman kalau misalkan nggak lagi jam bubar kerja atau jam masuk kerja, Sukabumi kosong. Kebanyakan kosong. Kalau lagi kosong, kalau lagi macet ya macet. Sepertinya Gan ini kita nggak bakalan nyampe 20 menit, tapi mungkin lebih karena sekarang udah 11 menit kita masih di jalur utama ini. Harusnya ya 11 menit kita sudah dari pintu tol tadi harus sudah masuk. Karena ini perjalanan cuma 30 km per jam, jadi agak cukup lambat. Ini perjalanan kita cuma 30 km per jam. Gerimis karena terlalu sore ini. Kalau lancar ya kurang lebih 30 menit. Itu belum dihitung kalau agan-agan mampir dulu beli bakso atau beli martabak buat saya ya kan. Kalau agan mau beli bakso, beli martabak gitu kan, karena rumah saya kan dekat itu tanah yang dijual, buat oleh-oleh gitu kan, ya nggak apa-apa lambat sedikit. Canda kan, punten oh bos. So kita masih lanjut ke perjalanan. Sebentar lagi di depan kita belok kanan. Di depan kita belok kanan. Ini alun-alun Cicurug. Patokannya adalah alun-alun Cicurug. Masjid Kaum Al-Huriyah, Masjid Al-Huriyah Kaum, atau alun-alun Cicurug. Nah dari sini sekitaran 100 meter kan, ini kan depan tuh sudah mulai kelihatan belokan. Nah kita belok ke kanan nanti. Ini lebih dikenal Gang Bang Bayang atau Kongsi, tapi Kongsi itu sebenarnya di depan lagi ada belok kiri. Gang biasa. Nah ini jalur Bang Bayang atau Cibaregue, biasanya dikenal sebagai Bang Bayang. Nah kita belok kanan ya. Nah ini ada motor mau kemana ini ya? Nah sini kan, kita kasih. Nah ini sekarang agan-agan boleh diperhatikan untuk jalur rusaknya di sebelah mana saja. Di sini juga ada jalur kurang baik, kurang bagus, tapi ini masih tahap wajar. Sebentar lagi bagus. Batuk dulu sebentar. Nah jalurnya seperti ini kurang lebih, tapi nanti kesananya ada masuk gang lagi. Jadi kita masuk satu gang lagi. Cuman di sini masih agak cukup jauh. Ada beberapa pertigaan yang harus kita lewati kan. Kita percepat sedikit jalannya, nggak terlalu cepat juga sih, 30 km. Nah jalurnya seperti ini, ada beberapa yang rusak memang.
tapi masih tahap wajar. Nah, mudah-mudahan memorinya cukup ya. Tapi meskipun cukup, biasanya 20 menit langsung mati. Jadi kita harus lanjut lagi rekam ulang. Nah. Seperti ini jalurnya, seperti ini. Seperti ini. Kalau misalkan agan-agan tadi masuk jalur Cimalati atau jalur alternatif Benteng yang dekat pintu tol, keluarnya di sini nanti. Barusan sebelah kanan, nggak tahu kelihatan apa enggak. Situ. Ini adalah jalur alternatif ya, jalur pintas. Ini jalur pintas. Jadi jalur intinya bukan di sini sebenarnya. Alternatif karena saya orang Sunda ya kan, jadi bilangnya alternatif, bukan alternatif. Orang Sunda gak bisa bilang alternatif. Nah, seperti ini. Karena di sini banyak banyak lahan luas kayak gini, jadi kalau malam-malam di atas jam 10 saya lewat jalur inti. Kenapa? Selain di sini gelap, jalur inti juga nggak ada macet kalau malam-malam. Jalannya jauh lebih lebar, gitu. Jalannya jauh lebih lebar kalau lewat jalur inti. Tapi kalau misalkan pagi, siang, sore, dan masih di atas jam di bawah jam 10 ya masih lewat sini kadang. Karena masih juga banyak yang lewat. Nah, giniin kan. Oke. Ada tanjakan. Waduh, posisi kamera sudah mulai ngaco. Ada customer saya, teman-teman. Gan. Aduh, bagaimana ini kamera kok mulai mengaco begini posisinya, tapi masih kelihatan ya. Oke, saya pegang dulu deh selama 2 menit. Sorry, akan sorry, kamera ngaco. Saya pegang dulu 2 menit, semenit lagi juga mati. Ini jalurnya gak terlalu ramai ini kok. Pegang begini dulu sebentar lagi. Nanti kalau mati, saya lanjut di tempat yang sama ya kan. Jadi nggak di skip atau saya berhenti dulu, nyalain kamera, terus lanjut. Nanti ditandain aja kalau misalkan mati, pasnya di mana, langsung saya berhenti. Sebentar lagi. Nanti kalau ada tempat luas kita berhenti aja, biar gak matinya di pas di jalan yang sempit. Oke, di depan ada jalur yang luas, kita berhenti sebelum mati. Nah, kita berhenti dulu di sini kan. Kita matikan kamera, kita nyalakan lagi. Diperhatikan aja. Nah, di sini ada itu tuh, pelang pesantren. Ada pelang pesantren. Nah,
Kita berhenti sini, kita matikan dulu. Oke teman-teman, kita masih di sini. Kita bakalan lanjut lagi. Sudah ready. Tadi berarti baru 20 menit perjalanan kita. Sekarang kita hitung tinggal berapa menit lagi. 20 menit karena tadi lumayan macet ya. Di depan lumayan macet. Jadi agak terhambat. Lagi ada perbaikan jalan. Nah, kameranya agak mencong-mencong sedikit, nggak apa-apa ya. Kita betulkan dulu atau kita berhenti dulu sebentar. Ya anggaplah di sini pas saya berhenti tuh agan-agan lagi beli martabak atau apa gitu kan. Nah, begini lebih baik. Ada mobil. Oke, lanjut maning. Sudah 20 menit, mungkin perkiraan sekitar 20 menit lagi baru nyampe rumah. Karena perjalanan saya juga nggak terlalu cepat, karena ada kamera di sini takut jatuh. Sekali lagi, ini adalah akses menuju lokasi tanah atau sawah yang saya jual. Nih, kalau misalkan ada truk gini ya susah juga ya papasan. Tapi masih muat kok. Kalau misalkan sama mobil kecil sih nggak masalah ya. Cuman kadang banyak truk, ada truk gitu. Nggak terlalu banyak sih. Adalah. Jadi ini kecepatan saya lambat sekali ya teman-teman, atau agan-agan hanya 20 sampai 30 aja, nggak nyampe 30 malah. Hanya 20 km. Nah, kecuali ketemu mobil yang jalannya agak tengah. Ini aksesnya. Nah, jadi di depan juga, di jalur sini juga banyak villa atau ya tempat peristirahatan orang-orang kaya gitulah. Bisa juga disewakan gitu kan. km per jam, ini agak sedikit cepat. Jalurnya seperti ini. Agan-agan nilai sendiri bagus enggaknya, rusak enggaknya. Tapi kalau segini sih masih lumayan bagus. Di depan mungkin ada yang kurang bagus nanti. Nah, agan-agan di depan kita ada villa. Villa ini cukup bagus, sangat bagus kalau menurut saya. Nah, bentuk bangunannya seperti
rumah-rumah di Padang gitu. Mungkin yang punya orang Padang. Namanya Villa Gria Taman. Oh, disewakan juga untuk yang wedding. Oh, baterai kamera lowbat, nanti kalau misalkan mati kita lanjut pakai handphone. Nah, sepertinya yang dibangun ini juga sebelah kanan, mungkin sepertinya kayaknya nggak tahu villa atau apa gitu. Kita percepat sedikit. Jalannya cukup bagus. Nah, sebelah kiri sini juga ada villa lagi. Ini Saung Aji namanya. Saung Aji. Sangat besar. Besar banget. Oke, di depan jadi mungkin sekitar berapa meter dari lokasi ada Indomaret, apotek, dan apa lagi ya? Nasi goreng ada. Kalau malam-malam lapar, nggak terlalu jauh sih. Mungkin agan-agan bingung dari tadi nggak ada rumah sakit. Nah, ini jalur pintas ya, Gan. Kalau misalkan kita ke jalur inti, nggak jauh ada klinik yang cukup besar. Kalau rumah sakit ya tadi pas kita sebelum masuk jalur Bang Bayang. Kalau dokter di sini ada dokter sebelah kanan. Oke, nah ini jalurnya kurang bagus, goyang kameranya. Tapi masih ya nggak banyak. Kalau agan-agan bawa Ferrari mungkin nggak bisa lewat sini. Kalau nggak bawa Lamborghini juga nggak bisa kayak. Tapi kalau bawanya apa ya, Range Rover masih bisa. Kalau bawanya Range Rover bisa. Kalau misalkan Toyota Avanza bisa. Ini kita belok kiri. Jadi di sini ada jalur belok kanan. Barusan pertigaan belok kanan, kita belok kiri. Polsek tadi kelewat, gak disebutin ya. Mungkin agan-agan bisa lihat di kamera. Polsek 7 menit. Oh, berarti kurang lebih 30 menit ya. Padahal tadi ada macet. Kurang lebih 30 menit. Ini bentar lagi kita ada pertigaan lagi. Hati-hati, setelah pertigaan pertama kita ada pertigaan lagi, belok kiri. Jangan kelewatkan. Jadi kayak nunjukin jalan ya, padahal mau ngasih lihat akses doang. Nah, sekarang kan udah zamannya GPS. Nggak tau deh. GPS. Belok kiri kan, jangan kelewat. Ke sana ke atas jalur wisata. Ada 2 jalur wisata. Kaki Gunung Salak kan. Ini tuh kaki Gunung Salak. Nah, setelah belok kiri barusan sekitar 100 meter kita masuk gang lagi. Barusan kan pertigaan, bukan gang. Nah, ini kita masuk gang sini, Gang Pala. Ini jalurnya yang saya maksud kurang bagus di sini. Kita belok kiri. Ini cukup cuman buat 1 mobil. Tapi kalau misalkan papasan dengan mobil, kalau dengan motor ini cukup ya, 1 mobil 1 motor cukup. Nah, jalurnya seperti ini, teman-teman, agan-agan. Tidak terlalu bagus, tapi yang enggak separah yang gitu. Enggak parah-parah banget juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan papasan dengan mobil, di sini banyak kok jalur lahan-lahan buat minggir, buat nyala, salah satu gitu kan. Tenang, tiap hari juga saya lewat sini kok. Paling nanti kalau agan papasan sama saya, mobil saya ada tulisannya Kak Dani Show, karena saya di bidang dekorasi. Nanti kalau ketemu mobil yang tulisannya Kak Dani Show, di tin aja, tin gitu. Nah, jadi ini kita hampir 10 menit. Tadi 20 menit, jadi kurang lebih memang perjalanannya adalah 30 menit. 30 menit dikarenakan tadi jalurnya jalurnya banyak macet dan juga
ada pemberhentian sejenak. Cah, gak sampai 1 menit tapi ya berhentinya. Nah, jalurnya seperti ini kan. Ini nampak parah banget di kamera ya. Tapi sebenarnya ini kok sudah sampai ya. Gak parah, gubrak. Kalau misalkan agan-agan bawa sedan atau bawa kayak misalkan Jazz yang kayak gitu-gitu, aman banget malah. Banyak kok yang pakai sedan sama Jazz. Nah, kita agan di sana. Nah, ini adalah pokoknya jarak pandang agan itu ada jalur. Ini jalan menuju sawah atau tanah. Jarak pandang ini ya. Ini banyak orang-orang kan di sini. Nah, itu adalah jalan menuju sawah. Tapi sekarang kita pulang ke tempat saya, belok kanan sini. Ada tulisannya Keramat Pangsor. Bukan Keramat Jati ya, Keramat Pangsor. Nah, ini jalur menuju rumah saya. Kalau Agan tadi jarak pandang yang dilihat sama Agan tadi itu jalannya, tanahnya di situ. Ini menuju rumah saya. Dari rumah saya juga bisa jalan kaki aja gitu. Ini tempat parkir apa segala macam luas Agan. Jadi kalau mau ke rumah saya gak usah ragu, gak usah bingung. Oke kan, nanti kita tinggal jalan kaki, tapi yang enggak kita rekam juga. Alhamdulillah baterai cukup, memori cukup. 30 menit perjalanan. Terima kasih, kita matiin dulu. Ditunggu di rumah buat yang mau mampir, mau lihat lokasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.